Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil li ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para pendengar di mana saja Anda berada dan para pemirsa di mana saja berada di waktu kita saat ini melaksanakan siam. Mudah-mudahan ibadah puasa kita Allah berikan yang terbaik dan Allah berikan ganjaran nanti di surga, yaitu surga hidangan atau surga rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, untuk kali ini judul dari pertemuan kita terkait dengan tausiah Ramadan, terkait dengan meneladani Allah dalam berfirman atau bertutur. Dalam arti kita meneladani Allah, bagaimana cara Allah berkomunikasi, bagaimana cara Allah berdialog, dan dapat kita jadikan cara atau model dalam kita berkomunikasi dengan sesama. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kita santai saja dalam kondisi kita berpuasa, menerjemahkan dan menafsirkan ayat ini. Ketika Allah berkomunikasi, wa idh qala rabbuka lil malaikah, itu kaitannya dengan jamak atau banyak jumlahnya, terkait dengan para malaikat. Ketika Allah berdialog dengan para malaikatnya, dia berkata dengan sebuah poin atau dalam struktur berkata itu Allah berikan kalimat ide utama, poin, yaitu aku hendak menjadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberi informasi akan ada sebuah potensi besar yang akan mengatur bumi sebagai wakil Allah di bumi, yaitu memilih salah satu makhluknya yang diciptakannya, yaitu Adam alaihissalam. Jadi makhluk yang akan mengatur bumi, yang komponennya selaras dan senyawa atau sejiwa dengan bumi, yang dia ciptakan dari unsur tanah atau unsur bumi. Namun
poin utama yang Allah jelaskan itu diberikan reaksi oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan seseorang atau makhluk manusia yang merusak dan menumpahkan darah ketika mereka berada di bumi? Sedangkan kami, kata malaikat, kami memujimu dan mensucikanmu. Allah berikan argumen. Kalau yang pertama Allah berikan poin, ide utama, wahai para malaikat, hari ini aku berkomunikasi bahwa aku akan jadikan orang yang akan bisa mengatur bumi. Ketika dibantah, Allah memberikan yang namanya reason. Jadi point and reason. Reason itu alasan. Alasannya adalah, kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dengan apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang tidak kamu ketahui? Bahwa yang akan mengatur bumi, unsurnya harus sama dengan bumi atau tanah. Bumi ini kan bebatuan dan tanah. Dan bumi yang sudah kita injak hari ini, itu ukurannya mungkin lebih 15 miliar tahun. Nah, sementara para pemirsa yang ada di YouTube ini, belum ada kadang-kadang umur kita yang 1000 tahun. Yang hari ini ya, kecuali mungkin ada beberapa dari faktor sejarah, ada yang ratusan tahun hidupnya, para nabi dan rasul. Tetapi sampai ribuan tahun, 1 miliar tahun, belum ada. Sementara bumi yang kita tempati ini umurnya sudah terlalu lama. Tetapi unsurnya sama. Nah, karena bumi ini tidak mungkin akan diurus oleh yang tidak senyawa dengan bumi. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, bumi ini tidak cahaya. Bumi ini tanah dan bebatuan. Dan tidak mungkin juga akan diurus dengan api, karena bumi ini bukan api. Nah, maka yang paling cocok untuk mengurus bumi ini dalam dialog Allah dengan malaikat adalah unsur yang cocok dengan bumi, yaitu manusia. Karena kalau kita sudah meninggal, kembali ke bumi. Unsur kita diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Penciptaan manusia dari bumi, dia akan kembali ke bumi. Yang ngatur bumi harus sesuai dengan sama unsurnya, yaitu unsur bumi. Para pemirsa di mana Anda berada, inilah dialog Allah kepada malaikat dengan unsur ide utamanya dan kemudian reasonnya, alasannya. Karena malaikat itu tetap bertanya dan meragukan atau konfirmasi betapa banyak dalam kehidupan sebelum manusia itu pertumpahan darah dan permusuhan. Maka malaikat ragu, kenapa tidak bangsa malaikat yang akan mengatur bumi, yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan selalu mensucikan Allah. Maka kalimat selanjutnya, setelah kalimat struktur kalimat yang diberikan Allah itu pertama adalah ide utama reason, yang kedua, yang pertama adalah poin, ide utama, dan reason alasannya diberikan oleh Allah. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Maka akhirnya untuk membuktikan apa yang dikatakan Allah kepada malaikat, Allah memberikan katalog ilmu kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan dia, Allah, memberikan katalog ilmu kepada Adam tentang nama-nama benda yang ada di surga dan itu nanti yang ada di bumi. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan kemudian Allah meminta Adam alaihissalam mempresentasikan di hadapan malaikat. Jadi 'aradahum itu presentasi.
Dan ketika presentasi di hadapan para malaikat, maka dia menyebutkan nama-nama yang telah diberikan ilmu kepada Adam. Faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Dan kepada para malaikat seraya Allah berfirman dan berkomunikasi, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu benar. Yang bisa menyebutkan hanya Adam. Sementara malaikat tidak bisa menyebutkan semua nama-nama benda yang ada di surga, dan juga nanti nama-nama itu akan ada di bumi. Contohnya jenis-jenis tumbuhan. Ada pepaya, ada mangga, kemudian ada jeruk. Itu sudah tahu Nabi Adam. Karena dia akan mengatur bumi. Kemudian ada jenis-jenis hewan. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, tahu semuanya. Dan jenis-jenis apapun nama-nama yang ada di surga dan nanti ada di bumi telah dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Allah mampu namanya memberikan evidence, memberikan bukti-bukti yang nyata bahwa apa yang dikatakan Allah itu punya bukti. Ini memberikan inspirasi buat kita bersama. Jika kita berkata, jika kita menulis berita, kita menulis skripsi, menulis tesis, disertasi, atau menuliskan karya ilmiah, kita harus mampu susunan kata-kata itu harus ada poin, yaitu ide utama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berikan ide utama, yaitu tentang siapa yang akan mewakili dan memakmurkan bumi, yaitu khalifah. Dan kemudian Allah berikan alasan, reason. Allah Maha tahu kenapa Dia mau menciptakan seorang yang akan mengatur bumi. Sudah dipersiapkan alasannya. Maka Allah buktikan dengan katalog ilmu. Allah ajarkan, Allah berikan ilmu kepada Adam. Dan itu membuktikan kalimat yang sudah dilakukan. Poin utama, ide utama, alasannya ada, dan bukti-buktinya Allah berikan kepada Nabi Adam, terbukti bisa menyebutkan nama-nama di dalam surga, benda-benda yang ada dalam surga, dan itu tidak diketahui oleh malaikat. Kesimpulannya, atau simpulan dari sebuah kalimat, maka malaikat yang mendengarkan berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah mengajarkan kepada kita etika kalau kita kalah berargumen. Apa kalah berargumen? Argumen kita tidak seluas dan sebijaksana dengan orang lain. Karena Allah sudah memberikan bukti bahwa ada kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lainnya untuk mengatur bumi ini, maka malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan dia berkata selanjutnya para malaikat untuk mengagumi Allah, karena malaikat kalah berargumen, dia berkata, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini etika ketika kita berbicara, bertutur, apabila kita rasa apa yang kita argumenkan, kita kalah berargumen. Maka jangan cari kesalahan orang lain. Ketika kita sudah juga berdiskusi, mengajukan pertanyaan, membuktikan dengan argumen-argumen yang ada, ternyata argumen kita lebih lemah dari yang diberikan oleh orang lain. Ketika sudah selesai, kita terasa bahwa kita tidak sempurna,
ada orang yang lebih bijaksana, mempunyai ilmu pengetahuan di luar diri kita, di atas kita, maka kita dengan penuh keikhlasan mengakui bahwa orang lain lebih tinggi dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jangan cari kelemahannya. Jangan cari argumen yang tidak membaguskan. Kenapa? Karena kita sudah tahu orang lain lebih bagus daripada kita. Oleh karena itu, ada hal yang harus kita pahami, hikmahnya ketika kita membangun cara berkomunikasi, membangun cara menarasikan sesuatu. Dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, dari wa idz qala rabbuka lil malaikah sampai qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka bangunlah komunikasi yang jujur. Allah mengajarkan berkomunikasi yang jujur, komunikasi yang baik dari poin ide utama, alasan, bukti-bukti, dan memberikan sebuah natijah atau kesimpulan. Cara membangun komunikasi yang suportif dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, yang pertama empati. Lihatlah Allah ketika berkomunikasi, dia empati kepada malaikatnya. Ya, dipersilahkan untuk bertanya. Dan Allah tidak melarang orang bertanya. Ketika malaikat berkata pada Allah dalam rangka klarifikasi, Allah juga tetap menjawabnya. Dan akhirnya Allah juga menghormati makhluknya. Ketika berkata kepada malaikat, Allah berikan penghormatan bagi siapa saja yang diajak berbicara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan kita tidak menghormati orang yang sedang kita ajak bicara. Orang-orang yang sedang kita ajak bicara, tataplah wajahnya. Jangan membuang muka bagi orang-orang yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian berkomunikasilah dengan tulus. Ada niat yang ikhlas untuk memberikan ide sesuatu. Allah memberikan tuntunan pada kita. Ikhlas untuk menciptakan Nabi Adam sebagai khalifatul fil ardh. Diungkapkan kepada malaikat. Dan kemudian Allah tidak menghakimi. Allah tidak berkata kamu salah. Tapi Allah hanya membuktikan sesungguhnya aku akan punya bukti terhadap apa yang aku berikan. Oleh karena itu, berkomunikasi kita harus mampu bersedia mendengarkan. Ketika malaikat berkata, ya Allah, kenapa yang akan Kau ciptakan ini tidak kami untuk mengatur bumi? Allah dengarkan. Dan kemudian Allah jawab kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mampukan diri bersedia untuk mendengarkan. Sebagai sebuah akhir dari cerita ini, mudah-mudahan mampu menjadi bahan renungan kita dan menjadi karakter dalam kita bertutur kata, empati, menghormati, tulus, dapat dipahami, bersedia mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi tuntunan dalam kita berinteraksi dan berkomunikasi. Kita akhiri dengan sebuah sholawat. Al-qalbul mutayyam bitohan nabi wa sallu wa sallam bitohan nabi nabinal mukarram nabinal musarraf ta'al Arabi Tahal Arabi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.